akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi. Kapan itu? Ketika terjadi peristiwa yang dahsyat, yang genting, yang luar biasa. Kapan? Nanti hari kiamat. Nanti hari kiamat bingung kita semua. Bingung. Ada diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Ini sudah sering banget kita dengar kalau ada acara-acara maulid, ya. Ini manusia semua kebingungan. Bahkan setiap umat itu datang ke nabinya masing-masing. Umat Nabi Adam datang ke Nabi Adam. Karena apa? Semua umat kepusingan. Galau akbar, pusing akbar. Susah derita. Ini suatu kesusahan, kederitaan, kepayahan yang belum pernah ada di masa-masa terdahulu. Jadi belum ada tuh ngerasain payah, derita yang dahsyat nanti, yaitu hari kiamat. Itu paling dahsyatnya derita manusia. Karena seluruh manusia dari yang pertama sampai yang akhir semuanya kebingungan, galau semuanya. Jadi kenapa? Karena belum ada ketetapan kepastian. Datang ke Nabi Adam, umat Nabi Adam. Ini kok kecil amat suaranya? Ini umatnya datang ke Nabi Adam. Kata Nabi Adam apa? Nafsi. Sendiri-sendiri saya nggak bisa bantuin engkau. Saya tidak bisa bantuin kamu. Bawa dirimu masing-masing. Coba kau datang ke Nabi Nuh. Datang ke Nabi Nuh berbondong-bondong nih umat. Sampai ke Nabi Nuh apa? Jawabannya sama. Saya nggak bisa bantu kamu. Nafsi, kata Nabi Nuh. Sendiri-sendiri, bawa diri sendiri-sendiri. Saya juga bingung, kata Nabi Nuh. Terus datang ke Nabi Ibrahim. Sama Nabi Ibrahim bilang, nafsi. Nggak bisa, sendiri-sendiri aja. Bawa nasib sendiri-sendiri. Bawa amal sendiri-sendiri. Bawa kebaikan sendiri-sendiri. Sampai terus ke setiap Nabi, sampai ke Nabi Isa. Coba lihat tuh. Dari umat Nabi Adam, terus Idris, Nuh, Hud, Soleh, berbondong-bondong setiap Nabi. Itu umat, sampai ke Nabi Isa. Apakah jawab Nabi Isa? Sama, nafsi, saya nggak bisa nolongin kamu. Nafsi semua, itu jutaan, miliaran, teriak semua. Oke lah kalau begitu, tuh teriaknya tuh jamaah. Ya dari Nabi Adam nggak bisa, Nabi Idris nggak bisa, Nabi Nuh nggak bisa, sampai ke Nabi Isa nggak ada yang bisa ngasih pertolongan kecuali hanya satu orang. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena hari itu Allah murkanya dahsyat, Allah marahnya dahsyat. Kenapa? Banyak manusia yang durhaka. Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada yang berani kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata, ana laha. Itu di kitab ada. Apa artinya ana laha? Datang sini pada saya, kata Rasulullah. Syafa'atul uzma ada di tanganku, kuncinya ada di tanganku. Datang pada saya. Kesini aku akan tolong kalian semua. Semua umat datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semuanya, seluruhnya. Maka itu namanya syafa'atul uzma, pertolongan terbesar. Nah ini maka qasidah yang kita baca. Ya akramal khalqima liman aludu bihi siwaka. Baik di dunia sampai ke akhirat. Indah hululil hadisil amimi. Itu pertolongan Nabi kita Muhammad SAW. Itu Nabi dahsyat. Nabi sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meminta Nabi. Semua permintaan Nabi dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kira-kira Nabi Adam, ya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim itu nggak berani ngadepin Allah. Ya, para nabi semua nggak ada yang berani ngadepin Allah. Ada orang sekarang ngomong, ngapain? Minta langsung kepada Allah, nggak perlu kepada Nabi. Itu kalau pakai nabi berarti musyrik, kita menduakan Allah. Ini orang sekarang kayak begitu ngomongnya. Langsung aja minta kepada Allah. Ngapain kepada nabi? Kan kita berdoa kepada Allah. Apa ayatnya? Ud'uni, mintalah kepadaku. Tuh, kan Allah berfirman seperti itu. Astajib lakum, maka akan kukabulkan. Maka minta pada Allah. Tinggal lihat ayat berikutnya.
Ayat berikutnya itu qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'u, ikutin aku kata Rasulullah, yaitu ikutin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kuncinya mau Allah cinta maka ikutin Rasul. Kalau kuncinya mau dapat ampunan maka ikutinlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang kalau yang bilang kalau minta langsung aja kepada Allah Subhanahu wa taala, kira-kira nanti begitu hari kiamat dia berani nggak minta sama Allah langsung? Di saat nabi-nabi pada bingung, kali dia langsung maju. Udah kalau minta sama Allah aja langsung. Ini saya yang minta. Wah ini orang hebatnya luar biasa. Ya, nabi aja nggak ada yang berani kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Itu Nabi kita ulul azmi, ribuan Nabi, ya ratusan ribu Nabi dan ditambah dengan Rasul, ratusan Rasul. Itu pangkatnya belum cukup minta kepada Allah. Itu pangkat mereka para Nabi belum cukup minta kepada Allah. Dibanding dengan satu pangkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan satu Nabi itu mewakili semua pangkat-pangkat para Nabi-Nabi yang lalu. Itulah besarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedudukannya di mata Allah subhanahu, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sujud di hadapan Allah. Begitu sujud, apa yang dibaca Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukan keluarganya yang disebut ummati, ummati. Tuh coba Rasulullah masih nyebut-nyebut umatnya, nyari umatnya dicari. Ini kita timbang baru duduk sejam 2 jam kayaknya udah ngeluh banget ya. Udah rasa-rasanya kayaknya udah pantat, udah panas banget. Udah nggak betah banget. Padahal nanti di sana kita dicari oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ummati, ummati. Kalau kita di sini sering memuji, nanti nyampe kepada Rasulullah. Begitu nanti di padang mahsyar kita lagi bingung, dicariin sama Rasulullah, enak nggak? Enak, selamat kita. Udah dunia bahagia, akhirat selamat. Begitu sujud Rasulullah, ya Rabb, ummati, ummati. Apa kata Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis di dalam Sahih Bukhari, isbatu syafa' irfa' ra'saka ya habibi sal tu'ta. Beri syafaat kata Allah Ta'ala. Jadi Rasulullah disuruh buka kunci syafaat. Irfa' ra'syaka ya habibi, angkat kepalamu wahai kekasihku. Kata Allah Subhanahu wa taala, sal tu'ta, minta apa saja yang kamu inginkan wahai kekasihku. Apa saja yang kau minta aku berikan kata Allah Subhanahu. Coba tuh. Makanya beruntung kita kalau menjadi umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya baca, ini kisah ada di Sahih Bukhari. Ingat, kalau kita lagi kepepet, lagi pusing, lagi banyak urusan, ini urusan bukan hanya di dunia, urusan di akhirat pun dibantu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak-banyakin baca ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hulu. Maka syair berikutnya walayyadhiqa Rasulullah jahuka bi idal karimu tajalla bismi muntakimi. Ya Rasulullah, kedudukanmu itu yang begitu tinggi tak akan mengurangi derajatmu di sisi Allah ketika engkau meminta tolong untuk dosa-dosaku. Nah, insyaallah ini minggu akan datang saya jelaskan bait yang ketiga. Nah, mudah-mudahan ya kita bisa mengamalkan, kita bisa baca, sering-sering kita baca ini. Insyaallah kalau hajat dunia kita dikabul sama Allah Ta'ala, itu udah paling nikmatnya manusia. Bukan hanya hajat dunia dikabul, hajat akhirat yang untuk minta ampun dosa, dosa diampunin, itu udah paling nikmatnya manusia. Maka dua hal ini aja kita minta, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Wahai Allah Tuhanku, dengan Nabi Muhammad aku memohon kepadamu, sampaikanlah segala keinginan maksud tujuan kami. Terus ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana, dan ampunilah segala dosa kami ya Allah yang lalu, ya wasi'al karami, wahai Tuhan yang maha luas karunia-Nya. Ini dua diijabah Allah Ta'ala. Hidup paling senang kita, manusia paling senang di dunia dan di akhirat. Karena apa? Memang tujuan hidup di dunia bahagia, di akhirat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah, mudah-mudahan ya kita bisa baca ini, bisa amalkan, hilangkan segala satu gundah gulana di hati kita.